warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan kompetensi dasar memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Siswa dapat mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum kita masuk materi, coba kalian perhatikan dan simak deskripsi berikut ini. Dengan gambar tersebut, kalian tentu mengetahui, berpikir bahwa dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita selalu bertemu dengan yang namanya aturan. Saat kita bangun tidur, kita harus membersihkan tempat tidur. Saat kita mau berangkat sekolah, kita harus punya aturan, harus memakai seragam sekolah dengan tertib. Saat di sekolah, kita juga terdapat aturan tata tertib. Saat di rumah, saat di jalan, saat di mall, saat di pasar, saat dimanapun kita berada, kita selalu bertemu dengan yang namanya aturan. Lantas, apa fungsi dari aturan tersebut? Kalian bisa membayangkan bagaimana di dunia ini kita tidak bertemu atau tidak ada yang namanya aturan. Apa yang terjadi? Ya, benar, kacau. Semuanya akan menjadi kacau, berantakan, banyak pembunuhan, banyak pembulian, semuanya sangat kacau. Nah, maka dari itu di dalam kita hidup kita butuh yang namanya sebuah aturan. Lantas kalau seperti itu, apa makna dari sebuah peraturan? Apa? Ya, benar. Ya, tertib. Apalagi aman, adil, damai, tenang, dan lain sebagainya. Semuanya dalam aturan itu harus kita taati karena aturan dibuat memang untuk ketertiban dan keadilan. Lantas, apakah semua aturan yang kita temui di rumah, di sekolah, di masyarakat itu bisa disebut dengan peraturan perundang-undangan? Tentu tidak. Peraturan perundang-undangan itu bukan semua peraturan yang kita temui itu bisa disebut dengan peraturan perundang-undangan. Lantas apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan yaitu segala peraturan yang tertulis. Ingat-ingat ya, peraturan yang tertulis, karena ada peraturan yang tidak tertulis. Contohnya, saat kita bertemu dengan orang tua, kita harus menundukkan badan kita. Itu adalah sebuah aturan sopan santun, tapi itu tidak tertulis dalam masyarakat. Saat kita di dalam kelas, kita dilarang meludah di sembarang tempat. Itu juga aturan meskipun tidak tertulis. Nah, kalau peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga negara. Ya, diingat, yang membuat itu adalah lembaga negara. Ada presiden, DPR, MPR, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan sebagainya. Itu merupakan lembaga negara dan pejabat negara. Ya, jadi
peraturan perundang-undangan itu secara hakiki adalah segala bentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat wewenang negara. Diingat. Kemudian apa saja contohnya atau macam-macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat dengan Perpu. Atau kemudian yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang kelima yaitu peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh gubernur. Dan yang ketujuh yaitu peraturan kabupaten atau kota yang dibuat oleh Pak Bupati maupun Wali Kota. Itulah macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian sebuah peraturan perundang-undangan itu memiliki yang namanya tingkatan-tingkatan atau hierarki. Tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelum kita ke situ, coba kita dengarkan atau perhatikan ilustrasi yang saya buat. Misalnya dalam sebuah sekolah SMP N8 Kota Madiun itu memiliki tata tertib sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah. Ya kan? Misalnya kepala sekolah kita membuat tata tertib. Tata tertib sekolahnya apa? Setiap kelas harus piket setiap hari. Itu tata tertib sekolah. Ya. Setiap kelas di SMP Negeri 8 Madiun harus piket kelas setiap hari. Kan? Kemudian di bawahnya tata tertib sekolah tentu ada yang namanya tata tertib kelas. Tata tertib kelas inilah yang menjalankan tata tertib sekolah. Ingat-ingat, tata tertib kelas ini adalah yang menjalankan tata tertib sekolah di atasnya. Tadi untuk kepala sekolah membuat aturan setiap kelas harus membersihkan atau piket kelas setiap hari. Maka dari itu sebuah kelas tentu membuat aturan lagi. Kalian musyawarah dengan teman kalian, dengan ketua kelas dan anggotanya semuanya, musyawarah bagaimana toh aturan ini bisa terlaksana, yaitu dengan cara kalian membuat sebuah aturan yang bernama jadwal piket kelas. Jadwal piket kelas. Jadi itu ada tingkat-tingkatannya. Ada tata tertib kelas, kemudian ada tata tertib sekolah, di mana yang di bawah ini adalah untuk menjalankan aturan yang ada di atasnya, dan tidak boleh di bawahnya ini bertentangan dengan yang ada di atasnya. Yang pertama untuk menjalankan, yang kedua tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Jadi tata tertib kelas tidak boleh bertentangan dengan tata tertib sekolah. Contoh bertentangan bagaimana? Contohnya seperti ini. Tadi ibu kepala sekolah membuat tata tertib kelas, tata tertib sekolah, yaitu setiap kelas di SMP Negeri 8 Kota Madiun itu harus piket setiap hari. Nah, kemudian kelas kalian misalnya hasil musyawarah, kita tidak piket setiap hari saja, kita jadwal misal seminggu 2 kali. Jadwal piket seminggu 2 kali. Boleh tidak kira-kira seperti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena instruksi dari kepala sekolah itu jadwal piket setiap hari. Tapi kenapa jadwal piket kalian cuma 2 hari? Ya itu sama dengan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Bisa dipahami ya? Sama halnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
ada tingkat-tingkatannya, di mana yang paling atas itu nanti dijalankan oleh di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Dan peraturan di bawahnya juga tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Lantas bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Yang paling atas yang menjadi dasar, yang menjadi pedoman, yang menjadi acuan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang paling atas. Semua aturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang nomor 2 yaitu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan TAP MPR. Yang ketiga yaitu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian yang keempat ada peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi. Kemudian di bawah perda provinsi ada peraturan daerah, kabupaten ataupun kota. Maknanya apa? Jadi Undang-Undang Dasar, amanat dari Undang-Undang Dasar itu dijalankan oleh ketetapan MPR, undang-undang dijalankan oleh peraturan pemerintah, dijalankan oleh peraturan presiden, dijalankan oleh perda provinsi dan perda wali kota. Begitu juga di bawahnya lagi, misalnya ada peraturan presiden itu dijalankan oleh peraturan daerah provinsi dan peraturan kabupaten maupun kota. Atau peraturan misalnya daerah atau provinsi membuat sebuah aturan itu dijalankan oleh peraturan daerah, kabupaten maupun kota. Selain itu, peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Itu pertemuan kali ini. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita belajar contoh atau belajar siapa yang membuat Undang-Undang Dasar itu siapa, yang berwenang membuat ketetapan MPR itu siapa, yang berwenang membuat peraturan pemerintah itu siapa. Itu kita laksanakan atau kita pahami atau kita belajar di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan materi apa saja tadi, yaitu makna peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang tertulis yang dibuat oleh lembaga negara. Kemudian ada asas peraturan perundang-undangan dan ada tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tinggi sampai yang terendah. Seperti itu pertemuan kali ini kita akhiri dan tetap semangat dalam belajar. Merdeka.